Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi untuk materi yang lain, pengujian non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini sebenarnya untuk apa? Jadi, uji Mann-Whitney ini adalah juga salah satu dari uji non-parametrik untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara dua rata-rata populasi yang distribusinya sama. Nah, data ini dikumpulkan dari dua sampel yang sifatnya ini independen dan ini bisa menjadi alternatif bagi uji T. Jadi misalnya nanti teman-teman menggunakan uji regresi ya kan untuk mengetahui pengaruh independen terhadap suatu dependen, ternyata kok tidak memenuhi asumsi klasik gitu. Padahal kalau teman-teman mau melakukan uji regresi kan harus memenuhi uji asumsi klasik. Kayak datanya harus terdistribusi normal, makanya dicek dengan menggunakan uji normalitas. Datanya harus homogen, gitu kan? Makanya ada uji homogenitas di situ, atau sebutannya biasanya heteroskedasticity, gitu kan? Multikolinaritas gitu. Ketika asumsi-asumsi yang contohnya seperti tidak terdistribusi normal itu ada di dalam riset atau penelitian teman-teman, maka teman-teman di sini bisa menggunakan alternatif untuk menguji uji T itu dengan menggunakan uji Mann-Whitney gitu. Jadi jangan bingung ya, nanti ketika melakukan pengolahan data kok ternyata datanya tidak memenuhi asumsi klasik, ya udah langsung ganti aja untuk proses pengolahan datanya itu menggunakan uji Mann-Whitney gitu kira-kira. Nah, bagaimana Bu cara menguji gitu atau mengolah uji Mann-Whitney nanti akan saya paparkan. Nah, ini kelebihannya ya. Untuk uji ini dibandingkan dengan uji T adalah uji ini dapat digunakan pada data ordinal, data interval gitu kan. Jadi kayak datanya itu yang tadi yang bertingkat SMA, S1, S2, S3 kayak gitu bisa digunakan. Atau data-data yang continue atau interval itu juga bisa digunakan. Jadi intinya kalau nanti uji T-nya berkendala, regresinya berkendala, teman-teman bisa silahkan langsung menggunakan si uji Mann-Whitney ini. Baik, saya langsung saja ke contoh. Jadi di sini saya contohnya adalah untuk melakukan suatu pengujian. Jadi kasusnya adalah Solomon dan Coles menguji apakah tikus ini akan mengeneralisasi tiruan yang dipelajari ketika tikus itu ditempatkan dalam suatu new drive dan situasi yang baru. Jadi ada 5 ekor tikus yang ditempatkan dalam satu jaring-jaring lorong-lorong T, kemudian dilatih untuk menirukan tikus-tikus pemimpinnya. Mereka dilatih untuk mengikuti tikus-tikus pemimpin apabila lapar untuk memperoleh imbalan makanan. Jadi ini treatment suatu perilaku gitu ya. Jadi pengen ngecek seperti itu. Sampelnya di sini sedikit sekali. Saya coba buka. Kalau ini karena saya nggak pakai yang uji biasanya, karena datanya saya nggak pakai data-data yang bermasalah gitu ya. Saya pakai benar-benar pengujian yang menggunakan data Mann-Whitney. Oke, baik. Mann-Whitney. Oke, ini datanya. Ya, datanya sedikit sekali seperti yang saya katakan tadi. Mann-Whitney ini untuk alternatif kalau datanya sedikit atau asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Nah, gimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya adalah kita ketik file, lalu kita klik analyze, non-parametric, legacy dialog, kemudian 2 independent sample, lalu skornya ini kita masukkan. Jadi ini ada 2 grup ya, tikus, ada 2 jenis tikus yang kemudian diberikan treatment apakah ada perubahan perilaku apa enggak gitu. Kita masukkan. Ini jangan lupa tetap dicentang untuk Mann-Whitney U.
Lalu untuk yang grup ini kita masukkan ke sini, grouping variabel. Kalau kita klik define group 1 kita kasih kode 0, grup 2 kita kasih kode 1. Klik continue. Nah, kan? Jangan lupa untuk diisi. Setelah itu kita tekan OK. Nah, baik, di sini hasilnya sudah langsung bisa kita lihat. Tampilan output SPSS ini menunjukkan di sini bahwa rata-rata untuk tikus yang 0 ya, kita kasih nama 0, itu adalah 5,2, sedangkan untuk 1 itu ada 4,75. Nah, kalau dilihat dari hasil Wikosonnya, ini adalah 19 dengan nilai Z min 245. Gitu. Dan probabilitasnya ada 0,806 di sini. Sehingga kemudian bisa kita lihat bahwa karena nilai probabilitasnya itu 0,403 gitu ya, maka ini lebih besar dari 0,05, maka kita tidak bisa menolak H0 atau artinya kita menerima H1. Itu kalau hasilnya seperti itu. Berarti di sini dengan adanya suatu eksperimen itu eksperimen si tikus tadi, dia ternyata mengikuti gitu dengan pola-pola treatment yang sudah dilakukan di dalam laboratorium. Itu untuk Mann-Whitney, uji Mann-Whitney. Ini kalau sampelnya kecil. Nah, lalu bagaimana ketika sampelnya itu besar gitu, sampelnya banyak? Seperti apa langkah yang harus dilakukan? Kita coba lagi yang lain untuk sampel yang besar. Oke, kita buka data. Ini yang sampelnya besar. Mann-Whitney untuk sampel yang besar. Oke, lumayan ya ini sampelnya agak sedikit-sedikit banget. Kalau tadi kan kayaknya cuma 10 atau berapa tadi? Yang tadi cuma 10, ini lumayan banyak sampelnya. Nah, kalau di sini ini ingin mengecek tentang suatu kecemasan sosial gitu kan terhadap suatu penyakit. Ada 2 kelompok di sini. Ini adalah ratingnya, rating dari kecemasannya. Kita bisa lihat di sini dibuat satu rating 0 dan 1 gitu ya, grup 2 grupnya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Itu kita klik analyze ya. Lalu non-parametric test, legacy dialog, kita pilih 2 sampel independen. Nah, lalu di sini kita rating kita masukkan dan grup, jangan lupa. Nah, setelah itu kita define group, ketik define group. Sama kayak tadi, kode 1 kita kasih angka 0, kode 2 kita kasih, grup 2 kita kasih angka 1, terus kita klik continue. Tetap kita pakai Mann-Whitney karena ini untuk sampel yang besar, kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat satu tampilan hasil SPSS. Dari hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk grup rating yang 0 itu 12,5, sedangkan yang 1 itu ada 25,22. Gitu ya.
Terus untuk hasilnya, nilai Z-nya itu minus 3451 dan angka ini sesuai dengan perhitungan kalau misalkan kita hitung secara manual. Kalau dilihat ini H1-nya dengan prediksi arah, maka uji yang dipakai adalah satu sisi. Jadi ini 0,001 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 0,005, berarti ini jauh ya, di bawah 0,01, berarti kita menerima hipotesis gitu kalau kita lihat, karena ini di bawah, jauh di atas 0,05 hasilnya. Ini dibagi 2 karena ini hipotesisnya itu kalau di dalam soal dijelaskan dia memiliki arah, jadi kayak berpengaruh X berpengaruh positif atau X berpengaruh negatif gitu, itu nanti bisa menjadi parameter gitu. Kalau misalkan udah ada arahnya berarti ini harus dibagi 2, kalau enggak ya udah gitu. Itu kira-kira untuk uji Mann-Whitney yang sampel besar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.